Tuhan. Ada sukacita yang akan Roh Kudus berikan, Roh Kudus kerjakan dalam setiap kehidupan kita, terlebih khusus bagi keluarga yang ditinggalkan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kita angkat satu pujian. Semua baik, semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari masa depanku penuh harapan. Sehingga kita semua bangkit berdiri kecuali keluarga. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Kristus. Nanti Bapak Pendeta Jeki Misra akan membuka di dalam doa. Semua baik, semua baik. Semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini Kau berikan bagi kami. Sekalipun mungkin keluarga yang berduka tidak bisa menerima, tapi inilah perjalanan kehidupan bagi setiap orang Kristen. Tuhan ada beserta di dalam segala keadaan. Tuhan tolong dalam ibadah pemberangkatan jenazah. Kami tahu berat keluarga yang ditinggalkan, tapi kami tahu Tuhan akan memberikan penghiburan yang sejati. Bapak berkati ibadah kami hari ini.
Kiranya semua dalam ibadah ini Tuhan campur tangan. Sampai ke tempat pekuburan pun disertai dengan Tuhan. Terima kasih, pengurapan-Mu tetap ada bersama dengan kami. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan silakan duduk. Satu pun. Pada saat itu saya melihat Ibu Elis begitu sungguh-sungguh. Sebenarnya bukan hanya di saat pelot, tapi dalam setiap ibadah yang dia ikuti, dia selalu sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, mengangkat tangan, berdoa kepada Tuhan. Dan kemarin adalah hari terakhir dia beribadah bersama dengan ibu-ibu pelot ya. Ada satu hal yang waktu kemarin kita punya event tanya jawab. Jadi ibu-ibu bebas untuk bertanya tentang firman Tuhan, mau nanya apa saja. Tiba-tiba Ibu Elis bertanya tentang salah satu ayat ya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ayat 1. Bunyi ayatnya itu adalah tentang perjalanan Paulus. Dia tanya seperti ini kepada kami hamba-hamba Tuhan. Ini kami ini yang berangkat ini siapa? Kami ini ya, mungkin ibu-ibu dengar kemarin ya, Ibu Elis sangat mempertanyakan ini kami ini siapa yang berangkat? Kami itu siapa? Orang-orang itu atau cuma satu orang yang berangkat ya? Mungkin waktu kita dengar hal itu, iya betul juga ya. Jadi pertanyaan kita pada waktu kita membahas firman Tuhan tanya jawab kemarin. Kami hamba-hamba Tuhan sampai berpandangan satu dengan yang lain ya. Ada Tante Ufi, ada Tante Yuli, ada hamba Tuhan Theo, ada Ibu Gembala juga. Akhirnya kami menjelaskan ya tentang Kisah Para Rasul itu, dan yang dia pertanyakan di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat yang pertama itu. Tapi setelah saya merenungkan sepanjang malam, dia sangat mempertanyakan soal berangkat. Ya, kami itu siapa? Siapa kami itu yang berangkat? Ya, rupanya di hari itu juga setelah pulang dari Pelwak, Tuhan berkehendak bahwa sudah waktunya untuk Ibu Elis kembali. Dia sudah mengakhiri pertandingan iman selama hidupnya. Ada begitu banyak mungkin air mata yang dia harus alami. Ibu pernah cerita dia bukan dari orang yang percaya, tetapi dia jadi orang percaya. Dia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Dia berdoa, datang ibadah doa puasa hari Jumat ya. Dia datang ibadah Kamis kalau dia sempat, ibadah Pelwak. Ini merupakan teladan yang luar biasa untuk keluarga, untuk kita semua yang hadir. Sekarang Ibu Elis sudah senang, Ibu Elis sudah bahagia. Dia sudah selesai dengan segala tugas, baik sebagai ibu rumah tangga, sebagai oma, bahkan sebagai pelayan Tuhan di gereja. Ibu Elis juga seorang pengurus. Dia mengakhiri dengan baik. Ibadah Pelwak kemarin diakhiri dengan mendoakan, membereskan hati ya. Ibu-ibu mungkin ingat ibadah Pelwak kemarin setelah saya selesai bawa firman Tuhan. Di dalam perenungan setelah firman Tuhan disuruh dikatakan untuk membereskan hati kita, berdoa bagi keluarga kita. Dan saya percaya suami saya sempat video ibadah Pelwak kemarin, Ibu Elis mengangkat tangan. Saya percaya dia mendoakan suami, dia mendoakan anak menantu bahkan cucu, dia mendoakan seluruh keluarga. Sampai akhirnya Tuhan panggil dan tugas dia sudah selesai. Saat ini tinggal kita
Yang masih hidup, mari kita ikuti teladan ini. Saya mengundang seluruh pelwak, ya, seluruh ibu-ibu pelwak, boleh mengangkat satu pujian, boleh datang ke depan sini, ya. Apalagi Ibu Elis adalah pengurus dalam wadah wanita. Saya undang semua ibu-ibu pelwak GPD Alpha Omega Palembang untuk bisa bergabung, semua ibu-ibu, tanpa terkecuali semua ibu-ibu. Mari kita bergabung. Kita mau angkat satu pujian penghiburan. Kita mau mensupport keluarga. Terima kasih buat seluruh ibu-ibu pelwak GPD Alpha Omega Palembang yang sudah membawakan pujian. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan hati kita. Ya, ada seorang yang berkata kepada saya, selesai ibadah pelwak kemarin, ya, saya sempat berpapasan dengan Ibu Elis. Dia langsung ambil kantong persembahan yang biasa dia hitung, ya. Saya bilang, Bu, tunggu, saya belum isi saya karena saya main musik. Oh iya, dia bilang gitu. Dia masih melakukan tugasnya yang terakhir. Lalu dia bilang begini, minggu depan, Rabu depan, bikin lagi tanya jawab di pelwak, katanya. Seru ibu-ibu ini kalau udah tanya, gitu, seperti itu. Ya, kalaupun kita bikin minggu depan,
Ibu Eli sudah tidak ada lagi ya, ibu-ibu. Tapi kita mau semangat. Ya, dia punya hati di dalam ibadah pelor, di dalam ibadah doa dan puasa setiap hari Jumat. Sebab itu kita ikuti teladan ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian sepanjang jalan kehidupan. Sepanjang jalan kehidupan ini, suka duka silih berganti. Janganlah aku bila badai menerpa, bersayap Yesus selalu menjaga. Dia takkan pernah tinggalkanku, selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntutku agar jiwaku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari terasa kasih-Nya, firman-Nya akhirnya hidup. Sukacita yang Dia berikan mengalir di jalan hidupku. Betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Betapa indahnya. Para pendeta, Tuhan buat maju ke depan untuk berdoa kebenaran firman Tuhan. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Jadikan hidup ini jadikan hidup ini, jadikan hidup ini berarti. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, sungguh Tuhan Engkau kekuatan kami. Hanya Engkau yang sanggup menghapuskan setiap duka cita, secara khusus yang dialami oleh keluarga di tempat ini, yang dialami oleh cucu, menantu, anak-anak, bahkan suami yang ditinggalkan oleh ibu ini. Tuhan, Engkaulah penghibur kami. Kami percaya kekuatan kami adalah Tuhan di tengah-tengah duka cita karena kepergian seorang ibu yang kami kasihi.
Kami percaya ada kekuatan Tuhan yang bersama dengan kami. Lewat firman-Mu kiranya Tuhan akan menjadi peneguhan bagi kami, untuk kami senantiasa mengetahui kebenaran firman-Mu, bahwa sesungguhnya mereka yang sudah pergi terlebih dahulu meninggalkan kami, mereka sudah senang bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan, mereka yang ditinggalkannya juga tidak larut dalam duka cita yang dialami, tetapi memahami bahwasanya kelak kemudian ketika mereka pergi dari dunia ini juga boleh jumpa dengan mereka yang kami kasihi Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya hikmat Tuhan, pengurapan Tuhanlah yang akan menyertai hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siaplah kami semua diberkati, diteguhkan lewat firman-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat siang buat kita semua, khususnya bagi keluarga yang saat ini mungkin mengalami berat ya, duka cita yang dialami. Bahkan setiap kita jemaat-jemaat Tuhan, bahkan para rekan-rekan yang ada yang hadir pada saat siang hari ini. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, izinkan saya mewakili gembala sidang, wakil gembala, hamba-hamba Tuhan, para pengurus gereja, pengurus wadah, bahkan seluruh jemaat GPDL Omega Palembang. Kami menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya bagi keluarga di tempat ini yang secara manusia mengalami duka cita yang berat. Tadi sudah disampaikan bahwa ibu yang kita kasihi ini, ya, saya panggil Ibu Elis, adalah seorang pribadi yang sangat luar biasa, pribadi yang sangat kuat di dalam Tuhan, pribadi yang menjadi seorang pahlawan iman di dalam keluarganya. Ya, setiap kali, walaupun memang tidak bisa setiap Jumat, tetapi ada banyak kesempatan di dalam doa juga di hari Jumat. Ibu ini selalu berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, dia selalu berdoa dengan sungguh-sungguh. Secara khusus dalam setiap doa-doanya, dia selalu memasukkan keluarganya ya di dalam doa. Jadi saya tahu bahwa ibunya adalah seorang pendoa bagi keluarga, yang mendoakan buat suami, buat semua seisi keluarga yang ada. Dan dia adalah seorang pribadi yang kuat di dalam Tuhan, jemaat yang sangat setia di dalam Tuhan. Dan hari ini kita sebagai orang yang masih hidup, ya, mari kita sama-sama belajar daripada keteladanan yang diberikan, kesetiaan yang sudah diberikan oleh ibu ini. Saya akan baca satu firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang ke-16, ayat yang ke-18. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata demikian. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Sekali lagi, di atas batu karang ini aku, kata Yesus, akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Bapak Ibu Saudara di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan secara khusus bagi keluarga yang ditinggalkan, firman Allah berkata bahwa sebagai orang percaya, kita ini adalah orang-orang yang harus berdiri di atas batu karang yang teguh. Batu karang ini sendiri berbicara tentang pribadi Yesus itu sendiri. Yesus itu adalah batu karang yang teguh. Di dalam hidup ini kita selalu senantiasa menghadapi yang namanya tekanan, menghadapi yang namanya cobaan, menghadapi yang namanya pergumulan-pergumulan. Tetapi ketika kehidupan kita berdiri di atas batu karang itu, ya, di tengah-tengah ya ombak yang begitu hebat, tapi kalau kita berdiri di atas satu dasar yang teguh, maka kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Ya. Gereja kita mengambil satu tema, stand firm.
ya, berdiri teguh ya sepanjang tahun ini. Ya. Kehidupan kita harus berdiri teguh di dalam Tuhan. Dan ini hanya bisa kita lakukan, hanya bisa kita alami ketika hidup kita di dalam Kristus Yesus. Dikatakan di ayat ini bahwa Tuhan mendirikan jemaat yang begitu kuat di atas batu karang. Dan ayat ini juga mengatakan bahwa dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini hal yang sangat luar biasa. Ya. Alam maut tidak bisa menguasainya. Artinya apa? Sekalipun secara manusia saat ini kita melihat ya, kenapa masih ya ada yang namanya kematian seperti ini yang membawa kesedihan. Tetapi firman Allah mencatat bahwa satu kali saat ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua, maka kita akan melihat bahwa orang-orang yang mati di dalam Tuhan itu akan mengalami kebangkitan. Ada satu pengharapan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara keselamat Tuhan Yesus, di dalam Yesus itu tidak ada mudah-mudahan. Di dalam Yesus itu tidak ada kemungkinan-kemungkinan. Tetapi di dalam Yesus itu ada namanya kepastian. Amin. Ada kepastian. Kepastian apa? Kepastian bahwa kita akan mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Firman Allah katakan dalam Yohanes apa? Bahwa Tuhan Yesus itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Yesus itu adalah jalan satu-satunya menuju kepada keselamatan. Ada banyak jalan menuju kepada Roma, tapi hanya satu jalan menuju kepada keselamatan. Yesus itu adalah jalan yang lurus, sehingga orang percaya ketika meninggal tidak pernah dikatakan mudah-mudahan, tapi kita dikatakan rest in peace. Ya, artinya apa? Beristirahat dalam damai. Ya. Kenapa? Karena sebagai orang percaya ada sebuah jaminan, ada sebuah kepastian bahwa kita akan sampai bersama-sama dengan Bapa di dalam Firdaus. Yesus mengatakan kepada orang yang ada di sebelahnya ketika dalam kayu salib dikatakan seperti ini, pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Artinya apa? Ada satu jaminan bahwa orang yang mati, tapi dikatakan yang mati dalam Tuhan, maka dia akan bersama-sama dengan Tuhan. Apalagi ibu yang kita kasihi ini, begitu setia kepada Tuhan, begitu luar biasa. Saya percaya saat ini sudah menikmati kekekalan, sudah menikmati yang namanya bersama-sama dengan Tuhan. Segala sakit penyakitnya sudah tidak ada lagi, dan sudah begitu lebih bahagia. Walaupun saya tahu secara manusia kita sebagai keluarga, sebagai rekan rasanya tidak siap. Tidak pernah ada kata siap kita ketika seseorang itu dipanggil. Keluarga tentunya ada satu kekosongan, ada satu hal yang bolong dalam hati saat ini. Karena ada sesuatu yang diambil. Tapi menjadi satu pengharapan, menjadi satu penghiburan bahwa yang diambil ini sudah mengalami satu kebahagiaan. Justru saat ini kita yang masih ada di dunia ini, kehidupan kita harus senantiasa hidup dalam Tuhan. Paulus katakan bahwa sebab bagiku hidup itu adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Orang lain mengatakan mati itu sial. Orang lain mengatakan bahwa mati itu sesuatu yang tidak baik. Tapi ketika kita melihat hidup kita di dalam Kristus, bahkan mati itu sebuah keuntungan. Mengapa? Karena akan bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi syaratnya adalah apa? Tidak bisa dilepaskan dari ayat itu. Sebab bagiku hidup adalah Kristus. Nah, ini syarat utamanya. Kalau kita ingin mencapai kepada satu kematian yang sampai kepada kekekalan bersama dengan Tuhan, maka hidup kita harus hidup di dalam Kristus. Kita harus hidup di atas dasar batu karang yang teguh, yang mana alam maut tidak bisa menguasainya. Itu kata firman. Jadi hari ini mari kehidupan kita tetap senantiasa setia kepada Tuhan. Setia di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasihan Tuhan Yesus, kalau kita melihat ya, bagaimana kita bisa mengalami hal seperti ini. Hidup dalam jaminan, bahkan ketika mati pun ada jaminan keselamatan. Yang pertama yang pasti adalah kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini syarat mutlak, syarat utama. Kalau kita tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak akan mengalami keselamatan.
Jadi hari ini mari, bagi kita yang mendengar firman Tuhan ini, bukan hanya bagi keluarga, tapi bagi kita semua, sungguh-sungguhlah kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Dan yang kedua, dikatakan bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan memberi buah. Ada buah yang dihasilkan. Firman Allah katakan bahwa untuk mencapai buah yang utuh itu, kita harus hidup dalam ketekunan. Yakobus mengatakan seperti ini, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kehidupan kita harus tetap tekun mengiring akan Tuhan, setia kepada Tuhan. Bahkan Injil Matius pun memberikan gambaran orang yang tetap teguh, orang yang mengalami hidup yang di atas batu karang itu adalah mereka yang membangunnya dengan mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Mereka diumpamakan sebagai orang yang kuat ketika datang banjir, ketika datang angin, tidak akan roboh. Ketika hidup kita di dalam Tuhan, melakukan yang terbaik. Tadi lagu disampaikan ibu-ibu Pelwap, hidup ini adalah kesempatan. Mari pakai setiap hari demi hari kesempatan yang Tuhan beri. Selama di hidung kita ini masih ada nafas, artinya masih ada kesempatan. Kesempatan untuk apa? Hidup dalam Tuhan. Kesempatan untuk setia, untuk tekun mencari Tuhan, untuk setia beribadah kepada Tuhan. Bahkan hidup kita selalu mendengar firman Tuhan, kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, penghiburan kami sebagai rekan-rekan, sebagai hamba Tuhan bahkan begitu terbatas bagi keluarga. Terutama keadaan yang sangat mengejutkan sekali ya. Mungkin hanya berselang beberapa jam, saya masih hadir di ibadah Pelwap kemarin. Ibu Eli sempat bertanya, tadi sudah disampaikan. Dia bertanya, seolah-olah dalam pertanyaan itu pun kami bingung. Kenapa bertanya seperti itu? Dia bertanya, siapa ini kami yang akan berangkat? Kenapa bertanya seperti itu? Itu satu pertanyaan bagi kami sebetulnya. Saya sudah sempat jelaskan, oh ini Paulus yang berangkat. Iya, Paulus dengan siapa dia katakan? Oh dengan para hamba-hamba Tuhan lainnya. Saya katakan seperti itu. Karena Paulus punya banyak sekali ya anak-anak rohani. Siapa? Saya jelaskan lagi, Kisah Rasul itu ditulis oleh Lukas. Dia ikut, masih terus dikejar oleh ibu ini. Siapa kami ini? Sampai saya terdiam gitu ya. Apa maksud pertanyaan ini? Siapa ini kami yang akan berangkat? Saya kembali jelaskan terakhir kali. Akhirnya ya sudah, saya mengerti. Seperti itu, Ustaz. Bahkan ada satu pertanyaan lain ya, berbicara tentang orang yang sudah mati. Itu pun sempat didengar jawabannya oleh ibu yang kita kasihi, bahwa orang yang mati sudah pasti selamat. Sudah, kalau yang percaya kepada Yesus sudah pasti selamat. Sudah bersama-sama dengan Tuhan, tidak mengalami duka cita. Dan sepertinya itulah momen-momen terakhir. Dan di akhir saya sempat video ya, saya tidak juga menyangka gitu ya. Saya sempat video terakhir di doa berkat itu ya. Dia mengangkat, ibu ini mengangkat tangannya betul-betul dengan satu sikap yang hormat kepada Tuhan. Dia mengangkat sepenuh hatinya. Itu di dalam video itu saya lihat seperti itu. Baru saya menyadari bahwa ada sesuatu yang Tuhan siapkan bagi ibu ini. Dia mendengar firman Tuhan selama ini. Dia tekun. Dan inilah dia sudah bersama-sama dengan Tuhan. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, penghiburan daripada Roh Kudus itu saja yang akan menolong. Kita tidak mengerti saat ini. Saya pun ketika kehilangan orang tua, saya tidak mengerti mengapa begitu cepat. Saya masih kelas 2 SMP, papa saya sudah dipanggil Tuhan. Kemarin di zaman COVID, papa mertua saya juga dipanggil Tuhan. Ada banyak pertanyaan. Kita tidak memahami, kita tidak mengerti. Mengapa begitu cepat? Mengapa rasanya belum puas bersama-sama? Tapi ketika saya melihat, kami melihat, keluarga kami melihat pertolongan-pertolongan Tuhan, kami yakin itu yang terbaik dari Tuhan.
Dan hari ini juga keluarga saat ini penuh dengan pertanyaan dalam diri. Tapi percayalah tetap kepada Tuhan. Ikuti jejak daripada ibu yang kita kasihi ini. Tetap setia percaya kepada, jangan kecewa kepada Tuhan. Dan sampai kita akan memahami di satu kali titik bahwa yang terbaik memang Tuhan sudah berikan. Amin. Indah pada waktunya. Haleluya. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan menutup peti ini. Ini yang terakhir kali kita akan lihat ibu ini. Ya. Tetapi ingat, firman Allah sudah katakan bahwa ini bukan perpisahan selama-lamanya. Inilah luar biasa menjadi orang Kristen, orang percaya. Karena ini bukan perpisahan selamanya. Firman Allah katakan kalau kita tetap setia kepada Tuhan Yesus, maka ketika Tuhan datang kali yang kedua, kalau orang lain katakan hari kiamat itu datang, sangkakala itu dibunyikan, maka kita akan bertemu kembali, reuni bersama-sama dengan orang yang kita kasihi. Itu janji firman Tuhan. Jadi percayalah, ini bukan yang terakhir, ini hanya sementara. Kalau ingin bertemu kembali dengan ibu ini, tetaplah setia kepada Tuhan. Dan kita yang hadir hari ini, kita tetap percaya sepanjang hidup kita senantiasa dalam kesempatan yang ada, selalu hidup kita di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saya tidak akan perpanjang firman Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, nyanyikan lagu yang tadi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk kita pakai melayani Tuhan, beribadah, setia dan tekun. Tetap berdiri di atas batu karang yang teguh. Tetap setia dalam firman Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini, amin, adalah kesempatan. Terima kasih. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Mari katakan, oh Tuhan pakai hidup. Oh Tuhan pakailah hidupku. Selagi aku masih kurang. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya serahkan kepada Ibu Gembala, firman hari ini disampaikan bukan hanya bagi keluarga, tapi bagi setiap kita. Mari selama masih ada kesempatan, selama kita masih hidup di dunia ini, hiduplah dalam Yesus. Dialah jalan menuju keselamatan. Dialah batu karang yang teguh yang akan membuat kita tetap kuat setiap hari. Apapun yang kita alami, bahkan di dalamnya ada jaminan kepada keselamatan. Alam maut tidak akan menguasai. Sebab itu mari percaya Yesus, setia dan tekun, hidup dengar firman Tuhan dan lakukan, maka kita hidup di dalam batu karang, berdiri atas batu karang yang teguh. Ibu ini adalah seorang ibu yang berdiri di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus. Mari kita lakukan hal yang sama. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Makasih. Selagi aku masih kuat. Bila saat
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Dan ajar kami untuk lebih hari, lebih lagi hidup kami kuat di dalam Tuhan. Karena kami tahu di dalam Tuhan ada jaminan. Di dalam-Mu ada kepastian Tuhan. Di dalam-Mu ada sukacita. Di dalam-Mu Tuhan ada kekuatan iman Tuhan. Dan ajar kami selalu hidup sesuai firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terkhusus bagi keluarga yang berduka cita pada hari ini Tuhan. Kami tetap berdoa bagi mereka. Tuhan kuatkan mereka. Iman mereka Tuhan. Tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Tidak menjadi kecewa, tetapi tetap percaya dan yakin bahwa apa yang Tuhan buat itu yang terbaik. Sekalipun secara manusia berat, tapi kami percaya ini yang terbaik. Tuhan berikan pengertian, Tuhan berikan damai sejahtera, Tuhan berikan penghiburan. Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah keluarga yang berduka ini. Engkau menolong. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu menguatkan kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah ini. Kami memuji kebesaran. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. bersyukur kepada Engkau Tuhan. Di tengah-tengah duka cita kembali firman-Mu dikumandangkan bagi kami, sehingga memberikan kekuatan, memberikan pengertian bagi kami, khususnya kepada keluarga yang ditinggalkan. Bapa, begitu banyak kenangan yang sudah diberikan oleh Ibu Elisma Tuhan. Kami bersyukur selama berjemaat Tuhan. Ibu ini begitu setia. Haleluya, haleluya. Yalah mata kalamasik. Terima kasih Bapa. Engkau baik. Engkau luar biasa. Saat ini dia sudah bersama dengan Engkau. Dan menjadi doa kami kiranya keluarga tetap kuat. Tetap setia kepada Engkau. Sebentar lagi Tuhan, jenazah akan diberangkatkan di tempat peristirahatan sementara, di pemakaman. Tuhan, Engkau sertai Tuhan dalam perjalanan, tutup bungkus dengan kuasa-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan akan selesaikan sampai selesai dengan baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Sebelumnya Tuhan, seperti ini ditutup, ada minyak yang akan dituangkan sebagai tanda bagi kami Tuhan Yesus, keluarga besar GBD Alpha Omega, keluarga besar dari keluarga yang ditinggalkan ya Tuhan, bahwa kami mengasihi ibu ini dan ada kenang-kenangan ya Tuhan, sehingga kami dapat melakukan semuanya itu dengan hati kami penuh dengan cinta, penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa. Kami mau akhiri ibadah di rumah duka ini, dan sebentar kami akan berangkatkan ke tempat pemakaman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Engkau. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang kecintaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus,
tetap tinggal menyertai kita semua. Mulai saat siang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Engkau. Haleluya. Amin. Saya berangkat jalan. Bapak Ibu silakan duduk. Menuangkan minyak. Mohon untuk berganti-gantian, dimulai dari ibu-ibu terlebih dahulu. Jadi dimulai dari ibu-ibu terlebih dahulu. Nanti berganti-gantian supaya tidak berdesak-desakan. Saya jalan ke surga, saya bangga jalan ke surga selamanya, selamanya. Saya bangga jalan ke surga. Selamat jalan ya. Selamat jalan. Berduka cita nak ya. Berduka cita. Berduka cita. Pak, berduka cita. Jalan ke surga selamanya.
dari keluarga yang ada, rute kita dari Santika menuju ke pemakaman yang ada di pemakaman di Talang Jambi. Kita masuk lewat Santika lorong karantina. Silakan yang lain yang ingin menuangkan minyak wangi sebagai tanda kasih penutup terakhir, dipersilakan. Ini dalam Enggak apa-apa, siapa mau masuk belakang? Ya. Ya. Di sana kurang satu, Pak. Di sana kurang satu, Pak. Ini exit dulu ya. Cek 1, 2, 3. Puji Tuhan, Tuhan sudah tolong perjalanan kita dari rumah duka ke tempat pemakaman. Namun sebelumnya kita mau awali dengan satu pujian. Tuhan yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya padamu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Pasti
Tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya berjumpa dengan keluarga, maka mereka katakan, sepertinya kami tidak terlambat untuk membawa ke rumah sakit. Tapi sampai di rumah sakit, tidak ada lagi. Bukan berarti terlambat atau tidak. Tapi saya ingin sampaikan pada saat ini, karena memang sudah waktunya Tuhan. Keluarga sudah berusaha berbuat yang terbaik untuk membawa ke rumah sakit. Dan saat itu saya dengar banyak orang dan ada mobil standby di depan rumah. Dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Mengizinkan semuanya. Bukan berarti pertolongan Tuhan terlambat. Tapi saya katakan, semua sudah waktunya Tuhan. Karena kehidupan kita manusia ada waktunya. Ada saat kita dilahirkan, ada saat kita meninggal. Sebabnya adalah keluarga tetap kuat.
Kita mau tetap mengucap syukur kepada Tuhan apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Tetaplah berharap kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Firman Allah katakan, apa untungnya kita memperoleh seisi dunia ini kalau jiwa kita binasa. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ada jaminan keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Apapun yang kita punya di dunia ini, itu hanya selama kita di dunia ini, kita hanya sementara saja. Kita boleh punya rumah yang bagus, mobil yang bagus, semuanya fasilitas yang bagus, tapi itu hanya sebentar. Tetapi setelah kita tinggalkan dunia, kita tidak bawa apa-apa. Tetapi kalau kita memperoleh Tuhan Yesus Kristus, selama kita hidup, kita mencari Tuhan, maka Dia akan membawa kita ke satu tempat yang luar biasa, yaitu surga yang mulia. Saya akan sampaikan firman Allah ini, kiranya keluarga tetap kuat, keluarga tetap bersemangat, keluarga tetap bersyukur apapun yang terjadi. Ibu ini begitu mudah untuk tinggalkan dunia ini, dia dibawa kepada Tuhan. Ketika saya mendengar berita ini, saya katakan secara manusia, saya langsung nangis diberitahu oleh anak menantu saya. Dikatakan Ibu Elis sudah tidak ada, saya tidak percaya. Tetapi kembali saya dikuatkan oleh firman Tuhan. Dan setiap manusia satu waktu akan kembali kepada surga, kembali kepada Bapa. Sebab itu mari kita setia kepada Tuhan selagi masih ada kesempatan. Mari sama-sama kita mau nyanyikan pujian ini sebelum kita menurunkan peti jenazah ini ke tempat yang sudah disediakan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti, ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah selesai disampaikan. Kami percaya firman-Mu tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia. Engkau selalu mengingatkan kami, selagi masih Tuhan berikan kami napas, selagi Tuhan memberikan kami kesempatan, kami mau terus mencari Tuhan, kami mau terus setia kepada Engkau, karena kami tahu Tuhan satu kali saat Tuhan pasti memanggil kami. Dan itu sebabnya mulai saat ini kami mempersiapkan diri kami Tuhan. Ketika Tuhan panggil kami, tidak ada lagi kata-kata penyesalan, karena kami tahu Tuhan, ketika seseorang dipanggil Tuhan, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Tetapi saat ini Tuhan, kalau mungkin kami sudah jauh daripada Engkau, kembalikan kami kepada Engkau Tuhan, untuk kami tetap setia kepada Engkau, sebagaimana yang sudah diteladani oleh Ibu Elis ya Tuhan. Bapa di surga, biarlah kami tetap melihat sampai akhir hidupnya dia terus bersama dengan Engkau, dan ada satu janji, yaitu kehidupan yang kekal. Bapa di surga, sebentar kami mau menurunkan peti jenazah ini Tuhan, yaitu liang kubur ini Tuhan, Kau tolong ya Bapa di surga, biar kami lepaskan
sebesar-besarnya. Dan yang selanjutnya, saya juga berterima kasih dengan bapak-bapak yang sudah bersusah payah untuk membantu kami prosesi penguburan. Saya mengucap banyak-banyak terima kasih. Dan saya tidak dapat membalas secara manusia, tapi Tuhanlah yang membalasnya. Jadi saya, bapak-bapak, saudara-saudara. Dan untuk selanjutnya, untuk nanti malam di rumah kami ada penghiburan, mulai jam 7 malam sampai 3 hari berturut-turut. Jadi sampai hari Sabtu, ya sampai hari Sabtu. Jadi itulah penyampaian saya, dan saya tak lupa mohon maaf kepada semuanya agar Tuhan selalu memberkati. Terima kasih. Cek, 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 cek. Kalau sudah selesai tabur bunga, keluarga, terima kasih. Mulai dari keluarga inti